Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi bilangan bulat untuk kelas 7 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ya, jadi di sini sudah ada pertanyaan, tentukan bilangan-bilangan berikut apakah positif atau negatif dan nyatakan selisihnya terhadap 0. Dia lebih besar atau lebih kecil dari 0. Nah, yang pertama negatif 6 ini sudah pasti disebut dengan bilangan negatif karena ada tanda negatifnya di depan atau ada tanda kurang atau ada tanda minusnya, maka dia adalah bilangan negatif. Dan selamanya bilangan negatif itu pasti lebih kecil dibanding 0. Ya, jadi minus 6 ini lebih kecil dibanding 0. Selanjutnya 3 plus 3 ini bilangan positif. Dan bilangan positif itu pasti lebih besar dibanding 0. Jadi 3 ini lebih besar dibanding 0. Selanjutnya plus 1,2. Nah, ini bilangan plus, maka dia lebih besar dari 0. Yang keempat adalah minus 2/5. Ini karena negatif 2/5, maka dia pasti lebih kecil dibanding 0. Dan yang terakhir negatif 0,1 ini juga pasti lebih kecil dibanding 0. Nah, semua bilangan negatif pasti lebih kecil dibanding 0 dan semua bilangan positif pasti lebih besar dibanding 0. Ya, jadi apa sih sebenarnya bilangan bulat itu? Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Ya, ini pasti kita sudah dapatkan di SD. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan. Tandai titik-titik yang bersesuaian dengan 2, 2,5, dan 1/2 pada garis bilangan berikut. Ya, jadi kita disuruh menandai 2 itu posisinya pasti di sini, 2,5 artinya dia 2,5 berarti di sini, dan 1/2 itu 0,5 berarti posisinya di sini. Oke. 0,5 berarti posisi 1/2 di sini antara 0 dengan 1. Bandingkan nilainya, berarti yang paling kecil adalah 1/2, lalu 2, dan 2,5. Apa yang dibutuhkan untuk menyajikan bilangan negatif pada garis bilangan? Ya, jadi kalau kita mau menyajikan bilangan negatif, otomatis garis ini harus kita perpanjang ke kiri karena bilangan negatif berada di sebelah kiri 0 dan bilangan positif berada di sebelah kanan 0. Maka kalau mau buat atau menyajikan bilangan negatif, maka perpanjang garis ke sebelah kiri 0. Nah, sekarang ini kita pada garis berikut ini titik A bersesuaian dengan minus 4, ini minus 4, dan B bersesuaian dengan minus 1,5. Berarti minus 1,5 di sini, nah ini titik B. Maka kalau kita perhatikan, A ini pasti lebih kecil dibanding B, karena semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Pada garis bilangan, yang di tengah itu adalah posisi 0, di mana 0 ini adalah pangkal, dan di kanan 0 itu sama dengan bilangan positif, di kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Jadi semakin ke kanan, bilangan itu nilainya semakin tinggi atau semakin besar, dan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Nah, sekarang gambarlah garis bilangan dan tandai titik yang bersesuaian dengan bilangan-bilangan berikut. Plus 4 tandanya di sini, letaknya di sini plus 4, plus 0,5 berarti antara 0 dengan 1 di sini, minus 2 di sini, minus 5 di sini, minus 3,5 antara minus 3 dengan minus 4 di tengah di sini, dan minus 3/2 antara minus 1 dengan minus 2 di sini. Oke, nyatakan bilangan-bilangan yang bersesuaian dengan titik A, B, C, D, dan E. A nilainya itu minus 3, B yaitu minus 1,6, C itu minus 0,4,
D plus 1, dan E plus 3,2. Oke. Nah, sekarang kita disuruh membandingkan mana yang lebih besar, minus 2 atau minus 5. Nah, kalau kita perhatikan di garis bilangan, posisi minus 2 di sini dan posisi minus 5 di sini. Semakin ke kiri dia semakin kecil, artinya yang paling kiri itu yang paling kecil. Karena minus 5 lebih di kiri dibanding minus 2, artinya minus 5 lebih kecil dibanding minus 2. Atau minus 2 ini lebih besar dibanding minus minus 5. Karena semakin ke kiri dia semakin kecil, semakin ke kanan dia semakin besar. Artinya minus 5 lebih kecil dibanding minus 2. Oke, tandanya seperti ini. Minus 5 itu lebih kecil dibanding minus 2 atau minus 2 lebih besar dibanding minus 5. Kita hanya perhatikan posisinya. Yang mana yang di kiri berarti dia yang lebih kecil. Karena 5 yang di kiri maka 5 ini lebih kecil dibanding 2. Karena 2 di kanan maka 2 lebih besar dibanding 5, minus 5. Oke. Contoh yang kedua. Sekarang kita membandingkan minus 2 plus 3 dengan minus 4. Nah, minus 4 berada di paling kiri, lalu minus 2 dan plus 3 itu berada di kanan 0. Nah, sekarang kita bandingkan yang paling kiri artinya dia yang paling kecil. Berarti minus 4 lebih kecil dibanding minus 2 dan minus 2 lebih kecil dibanding plus 3. Maka tandanya begini, minus 4 lebih kecil dibanding minus 2 dan lebih kecil dibanding plus 3. Nah, kalau dari yang terbesar artinya 3 lebih besar dari minus 2 dan minus 2 lebih besar dari minus 4. Nah, tandanya seperti ini. Baik, sekarang kita pindah ke soal 3. Bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi 3 ini lebih kecil atau lebih besar dari plus 4. Nah, tentu saja plus 3 ini lebih kecil dibanding plus 4. Jadi tandanya seperti ini. Nah, sekarang ini plus 0,1 dibandingkan dengan minus 0,2. Minus pasti lebih kecil dibanding plus, artinya 0,1 lebih besar dibanding minus 0,2. Maka tandanya lebih besar. Plus 1 minus 3 dengan 0. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu. Plus 1 dengan minus 3 lebih besar plus 1. Sedangkan minus 3 dengan 0 itu lebih kecil minus 3. Lebih kecil minus 3. Nah, sekarang kita pindah ke sini, minus 4 dengan minus 6. Tentu saja minus 4 ini lebih besar dibanding minus 6. Karena kalau misalkan dia minus, semakin besar angkanya maka artinya nilainya semakin kecil. Berbeda dengan positif. Kalau positif dia berbanding lurus, semakin besar angkanya semakin besar juga nilainya. Kalau minus dia berbanding terbalik, semakin besar angkanya semakin kecil nilainya. Minus 2/3 dibandingkan minus 1/3 tentu saja lebih besar minus 1/3. Jadi minus 2/3 ini lebih kecil dibanding minus 1/3. Nah, sekarang minus 2 dengan plus 5, minus 2 lebih kecil dibanding plus 5. Dan plus 5 ini lebih besar dibanding minus 5.